Pada awal kitab ini, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengawali dengan latar belakang kenapa menyusun kitab ini, atau dalam bahasa Arabnya adalah sababu ta'lifi hadzal kitab. Alasan atau sebab kitab ini dikarang, yang babnya permasalahan tarku atau permasalahan hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi. Terus beliau mengawali, ternyata dari ulama salaf, dari hadis-hadis Nabi itu membagi tarku ini dengan 6 bagian, dengan 6 bagian. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi ini dengan 6 bagian. Pertama apa Kang Fakih? Anwa'ut tarki idza tarokan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fayahtamilu wujuhan ghairat tahrim. Al-awwal, ketika Nabi meninggalkan sesuatu yang mana dalam sesuatu yang ditinggalkan itu tidak memberikan efek haram, maka pertama, ayyakuna tarkuhu adatan, yaitu sesuatu yang ditinggal Nabi ini karena menurut adatnya beliau itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Nah, tapi boleh. Dicontohkan di sini ada satu hadis, ya. Qaddama ilaihi sallallahu alaihi wasallam dabbun mashwiyun famadda yadahu syarifah liyakula minhu faqila innahu dabbun fa'amsaka anhu fasu'ila aharamun huwa faqala la walakinnahu lam yakun bi ardi qaumihi fa'ajiduni wa'afihi, ya, wal hadisu fi sahihaini. Ya, hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim, dan di situ ada ceritanya tuh begini. Nabi itu suatu hari pernah berkunjung ke satu daerah, dan ini di luar Madinah. Di luar Madinah ini kemudian Nabi dijamu sama penduduk setempat, yaitu Dob, atau apa ya bahasanya ya. Kalau menurut Syekhuna Mbah Mun kadal Arab, kadal Arab, warnanya putih, ya, mirip menyawa, ya, gitu. Liyakula minhu faqila innahu dabun. Jadi Nabi itu ketika disogati, ya, itu langsung maddayatahu syarif, mau ngambil, ya, tapi ketika dikasih tahu innahu dabun, yang Nabi itu dob, gitu. Fa'amsaka anhu, terus Nabi menarik tangannya kembali. Fasu'ila, Nabi ditanya sama sahabat yang lain, jeung Nabi haramun huwa, napa niku haram, jeung Nabi terus jawab la, tidak haram ini, cuma walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, tapi hewan ini itu tidak ada di bumi saya, yaitu bumi Mekah Madinah. Kemudian akhirnya Nabi tidak jadi atau meninggalkan untuk memakan itu, tapi hukumnya tetap boleh. Gitu. Yang kedua, pembagian tarku, sesuatu yang ditinggalkan Nabi, itu ayyakuna tarkuhun nisyanan. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi ini karena beliau diciptakan lupa oleh Allah. Sekali lagi, diciptakan lupa oleh Allah. Saya tidak akan membahasakan Nabi lupa, karena Nabi tidak pernah lupa. Tapi ini disengajakan oleh Allah, Nabi pada saat detik itu lupa. Saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati fataraka minha syai'an fasu'ila fas'ala, bisa bahasa dua nih. Hal hadasa fi sholati syai'un faqala innama ana bashar unsi kama tansawna. Fa idza nasitu fa idza nusitu fadzakiruni.
Saya sengaja bacanya nusitu, bukan nasitu. Kalau nasitu berarti saya lupa, tapi nusitu itu saya disengajakan lupa oleh Allah. Maksudnya gimana ini yang kedua, Kang Fakih? Jadi suatu ketika Nabi ini disengajakan lupa oleh Allah dalam rakaat sholat. Hadis ini masyhur ya. Hadis ini sangat masyhur sekali. Kemudian Nabi ditanya, "Loh, Kanjeng Nabi kira-kira ada syariat baru tak? Hal hadatsa fi sholati syai'?" Apakah dalam sholat ini ada sesuatu yang baru? Terus innama ana basyar. Nabi jawab, "Oh enggak, saya ini kan ya manusia biasa, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nusitu fadzakiruni." Kalau saya disengajakan lupa oleh Allah, maka ingatkanlah. Akhirnya sholat lagi, sholat lagi, melanjutkan rakaat yang hilang. Itu macam-macam tarku yang kedua, ya. Beliau meninggalkan sesuatu karena disengajakan lupa oleh Allah, dan itu boleh-boleh saja. Ya gitu. Kan lupa juga manusia, gitu ya. Yang ketiga, ayyakuna tarkuhu makhofatan ayyufridho ala ummatihi katarkihi sholat tarawih hina ijtama'a sahabatu layusalluha ma'ahu. Nah, yang ketiga ini, Nabi meninggalkan pekerjaan itu, ibadah itu, atau makan itu, atau apapun lah, karena takut, makhofatan ayyufridho ala ummatihi, takut mewajibkan perbuatan itu menjadi hal yang wajib bagi umatnya. Ya, Nabi sengaja ninggalin sholat taraweh kalau yang di sini. Ya, loh, berarti Nabi boleh ninggal sholat taraweh. Ini meninggalkannya karena syariat, pelajaran syariat bahwa taraweh ini sunnah. Namanya sunnah itu kan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau dikerjakan dikasih pahala. Tapi beliau niki karena sebagai seorang nabi yang pembawa syariat, ya, dulu itu para sahabat kumpul mau sholat bareng sama beliau, sholat taraweh. Nah, beliau takutnya itu sholat taraweh nanti jadi wajib. Akhirnya beliau meninggalkan sholat taraweh itu, kembali ke rumah. Nah, ini yang ketiga. Beliau meninggalkan perbuatan itu takut bahwa perbuatan itu nanti jadi wajib. Itu yang ketiga.